Roy Keane mengungkap detail mengejutkan dari kontraknya di Manchester United. Selain gaji hingga 2,75 juta pound per tahun, ia pernah mendapat bonus tanda tangan 4 juta pound dan 20 tiket penerbangan pulang pergi ke Irlandia tiap tahun untuk keluarganya. Dibahas di acara Stick to Football, kontrak-kontrak itu menunjukkan bahwa meski jauh lebih kecil dibanding standar Premier League saat ini, Keane tetap menikmati fasilitas eksklusif selama menjadi kapten legendaris United. Masa depan Alejandro Garnacho di Manchester United makin tak jelas. Winger 21 tahun itu disingkirkan Ruben Amorim sejak pramusim, sementara transfer ke Chelsea terhambat harga 50 juta pound. Bayern sempat berminat, tapi Garnacho hanya ingin ke Stamford Bridge. Jika negosiasi gagal, ia siap bertahan meski tanpa menit bermain. Sikap keras kepala ini menuai kritik, apalagi Garnacho juga absen dari timnas Argentina, yang bisa jadi kemunduran besar bagi karirnya. Tottenham bergerak cepat usai gagal merekrut Eberechi Eze dan kini menargetkan Rodrigo dari Real Madrid. Winger Brasil itu tidak masuk rencana Xabi Alonso, sehingga Madrid siap melepasnya. Tottenham berencana meminjam Rodrigo semusim dengan opsi pembelian permanen. Harvey Elliott dikabarkan siap meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan RB Leipzig. Sang gelandang 22 tahun sudah mencapai kesepakatan pribadi, sementara Liverpool meminta tebusan sekitar 50 juta pound. Leipzig membidiknya sebagai pengganti Xavi Simons. AS Roma masih berupaya merekrut Jadon Sancho meski sebelumnya ditolak. Pelatih Gianpiero Gasperini turun tangan langsung membujuk sang winger, bahkan rutin meneleponnya. MU juga menekan Sancho agar menerima tawaran Roma, yang sudah sepakat membayar 20 juta euro untuk transfernya. Manchester United dikabarkan membidik gelandang Stuttgart, Angelo Stiller, setelah gagal merekrut Carlos Baleba. Pemain 24 tahun itu tampil impresif di Bundesliga dan mulai dipanggil ke timnas Jerman. Meski baru tahap awal, MU perlu menebus klausul rilis Stiller senilai 36,5 juta euro jika serius ingin memboyongnya. Liverpool mendapat angin segar soal incaran utama mereka, Marc Guehi. Crystal Palace siap melepas bek 24 tahun itu demi memenuhi aturan keuangan Premier League. Meski begitu, Guehi bisa bertahan bila memperpanjang kontrak. Palace membandrolnya di angka 60 juta pound. Masa depan Nicholas Jackson segera terjawab. Striker Chelsea itu semakin dekat bergabung dengan Aston Villa. Jackson memang tidak masuk rencana Enzo Maresca, dan Villa jadi peminat terdepan. Unai Emery, yang pernah melatihnya di Villarreal, ingin kembali bekerja sama. Negosiasi Chelsea dan Villa kini berlangsung, sementara Jackson tak keberatan pindah demi tampil di Eropa musim ini. Michael Owen memberi peringatan pada Manchester United terkait rekrutan baru mereka, Matheus Cunha. Meski striker asal Brasil itu dinilai berbakat, Owen menilai sikap emosional Cunha bisa jadi masalah di Old Trafford. Musim lalu bersama Wolves, Cunha sering terlibat insiden di lapangan meski mencetak 15 gol. Owen menegaskan tekanan di United lebih besar sehingga Cunha harus lebih dewasa agar sukses. Meski begitu, ia optimistis atmosfer ruang ganti MU bisa membuat Cunha lebih disiplin. Barcelona sedang menyiapkan kontrak baru untuk Marc Bernal. Direktur olahraga Deco telah bertemu perwakilan sang gelandang untuk membahas pembaruan kontrak yang diakini segera diumumkan. Bernal, yang baru pulih dari cedera, diproyeksikan masuk skuad utama Hansi Flick. Blaugrana melihatnya sebagai poros jangka panjang, meski mendapat minat dari klub-klub top Eropa. Kontrak baru Bernal akan mencantumkan klausul pelepasan 1 miliar euro. Barcelona menegaskan hanya opsi pinjaman yang mungkin dipertimbangkan, namun prioritas tetap mempertahankannya di tim utama. Napoli dikabarkan semakin dekat merekrut Rasmus Højlund dari Manchester United. Striker 22 tahun itu meminta kepastian masa depan dengan klausul wajib beli jika dipinjam, dan Napoli siap memenuhi syarat tersebut. Højlund ingin kepastian jangka panjang dan tidak ingin sering berganti klub. Napoli menilai ex-Atalanta itu sebagai investasi ideal untuk menggantikan Romelu Lukaku yang cedera panjang. Saat ini, Napoli dan MU tengah melakukan negosiasi intensif demi merampungkan transfer sang striker. Bek Portugal, Ruben Dias resmi memperpanjang kontrak dengan Manchester City hingga 2029. Sejak bergabung dari Benfica pada 2020, ia tampil 223 kali dan meraih 10 trofi, termasuk 5 Liga Inggris dan 1 Liga Champions. Pemain 28 tahun itu mengaku bangga bisa terus membela City dan menargetkan lebih banyak gelar. Dias juga jadi bagian penting skuad treble winners musim 2022-2023. Manchester United dikabarkan hampir sepakat merekrut kiper Antwerp, Senne Lammens. Menurut Fabrizio Romano, MU sudah mencapai kesepakatan personal dengan kiper muda Belgia itu, tinggal menunggu negosiasi final dengan klubnya. Rumor ini muncul saat MU juga dikaitkan dengan Gianluigi Donnarumma, yang baru meninggalkan PSG. Namun gaji tinggi dan persaingan dari Manchester City membuat transfer Donnarumma sulit terwujud.
Lamens dinilai opsi lebih realistis, apalagi sektor kiper MU bermasalah musim lalu dengan Andre Onana dan Altay Bayindir yang kerap melakukan blunder. Bayern Munich membuka Bundesliga 2025-2026 dengan kemenangan telak 6-0 atas RB Leipzig di Allianz Arena. Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat, Michael Olise membuka skor menit ke-27. Lalu Luis Diaz menambah gol 5 menit kemudian. Olise kembali mencetak gol di menit ke-42, menutup babak pertama 3-0 di babak kedua. Harry Kane mencetak hat-trick pada menit ke-64, 74, dan 79. Hingga laga usai, Bayern tetap unggul 6-0 dan memuncaki klasemen sementara Bundesliga. Chelsea meraih kemenangan perdana di Liga Inggris 2025-2026 dengan menaklukkan West Ham 5-1 di Stadion Olimpiade London, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Sempat tertinggal lewat gol cepat Lucas Paqueta, The Blues membalas lewat Joao Pedro Neto, dan Enzo Fernandez untuk menutup babak pertama 3-1. Di paruh kedua, Moises Caicedo dan Trevoh Chalobah menambah 2 gol lagi. Hasil ini membawa Chelsea ke puncak klasemen dengan 4 poin, sementara West Ham terpuruk di dasar klasemen tanpa poin.